Kepengen lihat pakaian adat Kudus sejak kecil, diperkenalkan busana adat Kudus. Bapak Ibu yang punya anak yang masih kecil, tidak ada anak yang nakal, semua anak itu baik, Ya, sepakat. hanya saja aktif, bisa disebut aktif. Oke. Lain adikmu di Putri Cempa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, di akhir acara parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Putri Cempa, kebetulan kami menyempatkan diri untuk ngobrol, jagong, diskusi dengan salah satu wali murid yang putra-putrinya, kebetulan ini dua-duanya putri ya, sekolah di TK Putri Cempa. Tentu beliau berdua mengalami pengalaman menyatakan sebuah pendapat tentang bagaimana sih suka duka mendidik anak di usia dini. Kemarin kita sempat mengupas tentang pendapat dari Kang Deddy Mulyadi bahwa pendidikan PAUD itu tidak terlalu penting kalau orang tuanya tidak sibuk-sibuk banget. Kalau ibunya atau bapaknya tidak punya kesibukan dan di rumah sebaiknya dididik sendiri. Tapi kebetulan di sini kami akan berdiskusi apakah benar pendidikan anak usia dini yang formal, dalam hal ini TK, atau yang non formal, ada kelompok bermain, ada tempat penitipan anak dan yang lain-lain sebutannya, itu penting nggak sih? Saya akan tanya dulu dengan salah satu wali murid di TK Putri Cempa. Mbak, terima kasih Ibu. Perkenalkan dulu asmane sinten, putrane namanya sinten. Ya, sen cantik itu pakai adat Kudus. Berdiri dulu sayang. Kepengen lihat pakaian adat Kudus sejak kecil, diperkenalkan busana adat Kudus. Terima kasih. Kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Elvita, anak saya Nafisa Rizka. 5, 4, Di 3, kelasnya 2, Bukain ya. Oh, kelasnya Bukain. Jadi, Iya. besok sudah mau masuk SD. Untuk suka dukanya ya, Bu. Sekarang usianya berapa masuk SD? 6 tahun? 6 tahun, Oh, 6 pas besok itu 6 Oh, pas. sudah mau SD ya? Sudah SD, nggih. Tadi mbaknya di Mbak Nafisa? Nafisa, nggih. Mbak Nafisa di make upin dari jam berapa sama mama? Dari jam 6 tadi. Jam 6. Minta alias di salon. Berarti nggak aneh ya, orang rewel gitu Mbak? Betul, Oke. betul. Coba suka dukanya pripun putra gajah putra usia pendidikan anak usia dini nggak apa-apa sih Mbak, saya duduk. Suka dukanya kalau di rumah memang saya cukup sulit untuk ngatur belajarnya. Alhamdulillah di Putri Cempa itu saya malah kaget sendiri, tiba-tiba anak kok bisa baca, bisa lancar membaca. Terus tadi juga dapat juara 2 Masya lawan Allah, doa. alhamdulillah. Saya ini yang kecil kan agak beda sama yang besar. Oke. Memang yang kecil itu agak sedikit kayak cowok gitu. Tomboy. Iya, tomboy. Juga agak galak sedikit. Iya. Tapi dia bisa luluh sama Bu Zahro sama Bu Faim. Anak nomor 2 bisa Anak nomor 2, iya. Lebih Dan mandiri, bisa, lebih keras. Alhamdulillah di Putri Cempa bisa lancar membaca. Padahal saya juga nyesel dulu kakaknya kenapa enggak tak sekolahkan di Putri Cempa. Karena dulu saya belum tahu, Bu. Iya. Saya belum tahu. Kan agak Cempa. jauh ya Iya. rumahnya nggih. Saya belum tahu, saya baru tahu itu waktu ada Lita niku, Erlita niku, Iya. perumahan itu. Iya. Terus itu adik di Putri Cempa aja. Iya. Malah kakaknya dulu padahal les dulu kalau mau baca. Ya, Iya, adiknya enggak usah, enggak perlu les. nggak apa-apa diangkat dulu. Dek Nafisa tadi juara 2 apa? Juara 2. Kenapa Mas? Hafalan doa apa tadi yang dihafalkan dulu pas lomba? Tidak boleh diambil ya? Didengarkan itu Dek Nafisa di hafal foto doa omnya. apa yang paling seneng kalau di rumah dipraktekkan? Doa apa sayang? Doa mau bubuk gimana? Doa mau tidur? Di Banten. Pinter. Mbak Nafisa seneng nggih sekolah di Putri Cempa? Seneng sama bu guru sinten? Bu Fain. Nah, itu kakaknya siapa namanya sayang? Dia bisa Valeria. Wes Mbak Nadia. Sekarang kelas berapa Mbak Nadia? Mau naik kelas Mbak Nadia kan sering ya nganterin ke Dik Nafisa nggih ha? Nah, sering ikut mama. Lah, Mbak Nafisa nanti sekolah SD mana? SD sama kayak kakaknya, SD Oh, 1 gitu. nggih, berarti sama-sama satu sekolahan. Terus kalau penjenengan piyambak sebagai mamahnya Dik Nafisa,
punya pengalaman di rumah yang sekiranya bisa di-sharing untuk penonton di Putri Cempa Manajemen apa Bu? Nanti di piala. Kan nuwun sewu kebetulan Ibu kan ngasto di sekolah ya. Iya, Guru SMK. Guru SMK nggih. SMK Muhammadiyah. Nggih sama Muhammadiyah. Kan mesti waktu juga tidak terlalu leluasa Iya, baginya kan banyak. sibuk kan. Iya. Apa kira-kira yang mungkin bisa dipesankan, dibuat apa ini sharing untuk teman-teman yang nonton di Putri Cempa ini gitu. Sekolah TK itu perlu, pendidikan anak usia dini itu perlu, karena di rumah itu anak cenderung manja sama orang tua. Nggih. Disuruh itu maksudnya Nggih. gimana ya, maksudnya seenaknya sendiri. Iya, jadi iya. jadi nggak bisa kita atur biar anak bisa pintar membaca apa-apa. Pendidikan anak usia dini itu penting, jadi disekolahkan di TK aja, TK Putri Cempa itu bisa. Tiba-tiba saja anak saya yang galak banget seperti ini bisa pinter, Bisa pakai busana kudus, iya, anteng. Yang baik, Nak. Kira Mbak Nafisa. Lihat situ. pinter. Nggak boleh lagi, Juga ya. padahal di rumah itu Mbak kalau saya Nafisa suruh itu pinter. agak sulit tuh. Nggih, nggih. Jadi Jadi kayak tiba-tiba perkembangannya itu kok di Iya. luar ekspektasi kita sebagai orang tua ya. saya nggak menyangka tadi dapat juara 2. Nah ini sekarang yang selanjutnya perkenalkan dulu siapa nama mamahnya. Yuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filana Fita Afifah, mamah dari Skezia Zer Sabir. Alhamdulillah Skezia sekolah di Putri Cempa itu mulai dari usia 2,5 tahun. Ah, 2,5 tahun sekarang sudah besar. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang masih insya Allah nanti lanjut lagi TK besar di Putri Cempa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Seke sendiri tadi pengen dapat juara tapi kan masih setahun lagi kan boleh. Ya, Iya. berusaha lagi supaya dapat juara. Mau dapat apa tadi? Dapat piala? Piala. Iya. Ah, piala. Dapat piala ya? Iya. Bu lah, pas jenengan apa Mbak Seke di sini mungkin ada pengalaman yang paling berkesan sebelum Mbak Seke sekolah Putri Cempa dan setelahnya. Oke, jadi mulai awal sekolah itu sebenarnya di usia 2,5 itu karena dari Skezia sendiri itu seperti kurang sosialisasi ngoten. Nggih. Jadi lebih ke pendiam, Oh. nggak mau ngobrol, nggak mau diajak komunikasi. Alhamdulillah setelah ikut KB di Putri Cempa itu anaknya aktif sampai sekarang, alhamdulillah cerewet banget. Nggih. Dan nggak disangka sampai sekarang ini usia 5,5 tahun sudah bisa mengeja. Jadi perkembangannya itu sangat drastis sekali ya. Memang kebetulan begini Bu, di Putri Cempa itu kami mengamati anak person satu-satu. Ketika anak misalnya kayak dulu Mbak Seke kan memang pendiam, dijak ngomong nggak mau. Itu gurunya kan bagaimana setiap hari kita mewajibkan untuk ngajak ngobrol anak-anak minimal 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi bagaimana anak diajak ngomong dulu. Pernah saya panggil juga ke rumah gitu kan, terus tak ajak ngobrol, tak ajak main. Dan sekarang memang kalau kita mengamati perkembangannya Mbak Seke luar biasa ya Bu. Iya. Nah, dulu pendiam, pemalu gitu. Nah mungkin begini Bu, nuwun sewu, saya mau tanya, ketika di rumah peran pendidikan anak usia dini Itu itu yang baik lebih difoto. penting dari mamah atau papahnya? Coba misalnya. Nggih, jenengan saya. Kalau dari saya memang dua-duanya itu sangat penting. Meskipun contoh seperti saya, ayah dan ibunya sama-sama kerja, tapi kita tetap meluangkan waktu buat ngajarin Sky, PR atau apa. Jadi memang tidak ada cenderung ke harus ibunya atau ayahnya, tapi memang dua-duanya harus Nah, Seke paling takut ke siapa? Ke mamahnya atau ke papahnya? ke papa, Ke papahnya. ke ayahnya. Kenapa menurut penjenengan kok bisa lebih takut ke papahnya? Apa karena jarang ketemu atau karena papahnya jarang ngobrol atau gimana? Lebih tegas sih Bu, cara lebih tegas. lebih kalau ngomong sedikit, kalau ibu-ibu kan pasti ngomongnya Ngomel, banyak ya, jadi lebih diulang-ulang. biasa, kayak sudah kebal gitu kalau ibunya yang bicara, tapi kalau ayahnya baru 2 kata gitu sudah langsung nurut. Kalau di Nafisa sendiri selain dengan papahnya, mungkin di rumah deket rumahnya kakek atau siapa mungkin ada? Iya, dekat rumahnya yang Novi sama Yakub. Ah. Tapi dia memang cenderung takutnya sama ayahnya. Oh, Kalau kan main HP gitu, Iya. ada ayah nggak main HP dimatikan. Iya, ada ayah gitu. oh, Iya. kenapa kok bisa seperti itu? Apakah figur ayah itu memang begitu pentingnya Iya. sehingga anak-anak bisa hormat, bisa langsung
apa itu ada kewibawaan begitu yang Iya. lebih daripada mamahnya. Ya, mungkin kan memang kayak yang dibilang mamanya Sky. Ayah itu kalau ngomong sedikit tapi langsung kena di hati. Terus ayahnya Nafis itu modelnya ya udah diem aja, diemin terus. Lama-lama Nafis sama Nadia itu nanti Ngerti dewe. iya Ngerasa. ayah kok marah gitu. Lama-lama takut sendiri. Kalau sama mama ngomel terus marah-marah terus tapi nggak pernah itu nggak pernah kena. Berarti artinya begini teman-teman, figur ayah ini kebetulan dua-duanya masih lengkap ya, punya mama, punya papa, punya ayah, punya ibu ya. Figur ayah itu memang penting ada pada peran serta dalam perkembangan pendidikan anak. Ketika ayah itu hadir dalam pendidikan anak merasa bahwa ada kewibawaan, ada kekuatan emosional yang lebih dibanding mamahnya. Ayah itu tidak banyak ngomong, tapi sekali ngomong itu ditaati. Sekali ngomong itu manut karena tegas, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana seandainya ini ada orang tua yang kebetulan anaknya masih kecil dan ayahnya berpisah atau ibunya kemudian memilih untuk sendiri atau karena meninggal, peran siapa yang harus digantikan? Ini mungkin perlu didiskusikan secara panjang, nanti lain waktu kita akan diskusikan. Tapi yang paling penting apabila kita dengan pasangan kita, suami istri ini rukun di depan anak-anak, selalu kompak dalam mengasuh, mendidik anak-anak, mungkin lebih enak ya. Kalau beda kan mesti papahku kok nakal, mamahku ya apian, atau kualik dibalik. Mamahku itu marah-marah terus, papahku ya baik misalnya. Menurut penjenengan bagaimana? Kalau menurut saya ini orang tua yang broken home gitu ya. Iya. Itu menurut saya murid saya sendiri yang saya enggak saya sebutkan namanya itu banyak yang seperti itu. Dan itu berdampak sampai sekarang anaknya agak susah diatur tuh. Susah banget diatur itu. Enggak takut sama siapapun dia. Saya sendiri agak kewalahan ini gimana ibunya sendiri nggak bisa ngaturnya. Terus ya udah Bu, terserah sekolah keluar ya nggak apa-apa, masih sekolah ya nggak apa-apa gitu kan. Saya juga bingung nanti efek dampaknya ke gurunya juga kalau usia SMK segini. Artinya seorang orang tua harus bisa menjaga keharmonisan keluarga. Bertahan rukun demi anak-anak itu penting. Kalahkan ego. Iya, berdampak sampai SMK segini. Sampai usia SMK mereka masih menunjukkan pemberontakan. Mamanya sendiri gimana menyikapi itu? Ya sama sih, kurang lebihnya sama karena memang kalau bisa ya ayah ibu, papa mama itu menghindari untuk ribut atau cekcok di depan anak. Ya itu pasti yang paling penting seperti itu. Karena sangat mempengaruhi di emosi anak juga. Betul. Karena pasti anak juga merasa tidak nyaman kalau ada berisik, ada bising di rumah, apalagi salah satu dari orang tuanya teriak-teriak berantem seperti itu. Teman-teman, ini pembelajaran, ini adalah sharing, diskusi yang juga sampaikan dari nurani yang paling dalam. Mari kita jaga keharmonisan keluarga kita, pasangan kita, suami istri kita, dan ingat bahwa kehadiran kita sebagai orang tua adalah difigurkan, diteladani, dan ditunggu-tunggu peran aktif kita sebagai orang tua oleh anak-anak kita. Untuk itu jaga keharmonisan, karena ujung tombak pendidikan itu adalah dari orang tua, dari keluarga. Sepakat nggih Bu? Jadi dalam rumah ya, tidak melulu tanggung jawab guru di sekolah. Karena di sekolah kan cuma 1 jam 2 jam, lebih banyak di rumah. Nah, sekarang untuk closing, mungkin mikir sebentar, kata-kata hari ini, closingnya apa yang mau disampaikan? Closing statementnya sebelum ditutup dari penjenengan dulu. Kata-kata hari ini, pembentukan karakter itu dimulai dari usia dini. Jadi usahakan anak itu di sekolah yang memang sudah terbukti bagus, seperti Putri Cempa, seperti anak saya ini. Terima kasih. Oke, mamanya sekali. Buat Bapak Ibu yang punya anak yang masih kecil, tidak ada anak yang nakal. Semua anak itu baik, hanya saja aktif, bisa disebut aktif. Jadi untuk anak-anak yang di rumah tidak bisa dibilangin atau apa, itu bukan karena nakal,
Tapi nanti di sekolah yang baik, contoh Putri Cempa, insya Allah anak-anak yang aktif, anak-anak yang pendiam seperti contohnya Sky, insya Allah bisa menjadi anak yang lebih baik saat bersekolah di Putri Cempa. Terima kasih, salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, Mbak Nadia. Ayo, I love you Kudus gitu, atau boleh loh. Ayo, biar yang lantang gini loh. Nanti aku nanti ditonton. Ayo gini, I love you Kudus gitu. Kita ayo sama berdiri bareng yuk. Ayo, 1, 2, 3. Doain adikmu. Apa? Putri Cempa. Luar biasa. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.